Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah menjadi motivasi, penyemangat untuk kita melangkah hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepada Bapa di surga. Kami berterima kasih atas hari dan waktu yang Tuhan masih beri bagi kami, kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri bagi kami, yang sebentar tak kami pergunakan untuk hal-hal yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Sebelum kami melangkah hari ini, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah menjadi penuntun, penyemangat untuk kami melangkah hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat ke-16 berkata, demikian bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Allah pagi hari ini kami berjudul Peta Kehidupan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seseorang menulis buku itu tentunya ada maksud dan tujuannya. Alasannya antara lain ingin membagi pengalaman. Orang yang menulis buku itu mungkin memberikan trik-trik yang sukses, trik-trik sukses. Bagaimana cara hidup sehat, bagaimana cara hidup benar, atau tentang biografi si penulis itu sendiri. Sehingga saudara kasih dalam Tuhan, si penulis buku itu tidak sembarangan menulis, supaya tulisan-tulisan yang dibuatnya itu bermanfaat bagi orang lain atau bagi orang yang membacanya. Supaya orang yang membaca buku-bukunya itu menerima pengetahuan yang baik dan benar. Demikian juga saudara sekalian dengan GPS. Tentunya kita sudah mengenal tentang GPS, suatu sistem. Ya saudara sekalian, dibuat untuk manusia, gunanya untuk mempermudah atau supaya kita gampang menentukan arah. Karena ada satelit yang bisa mendeteksi lokasi sehingga pengguna GPS tidak salah arah atau tidak salah jalan. Itu sebabnya orang menulis buku, orang membuat GPS itu untuk menuntun perjalanan kehidupan manusia supaya dia mengetahui arah dan tujuan yang benar. Tetapi apa artinya seorang penulis buku atau orang membuat GPS kalau sang pembaca atau penggunanya tidak meresponnya, tidak memahaminya, tidak mengikuti petunjuk-petunjuk atau arahan dari penulis buku atau pembuat GPS? Pasti atau tentunya tetap tidak paham bagi pembaca tersebut, bagi pengguna GPS. Artinya saudara sekalian, kalau kita tidak memahami buku yang kita baca, GPS yang kita gunakan, maka GPS dan buku itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan buku yang bernama Alkitab yang kita baca pada saat pagi hari ini. Di dalam Alkitab terdapat petunjuk atau peta kehidupan manusia. Bagaimana manusia itu berbuat, bagaimana manusia itu bertindak, bagaimana manusia harus berpikir dan melakukan kebenaran-kebenaran sesuai dengan firman Allah. Firman Allah yang kita baca pada saat pagi hari ini mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Itulah sebabnya Alkitab ini ditulis untuk saya dan saudara, supaya kehidupan kita semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa mengerti, kalau kita bisa merespon tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah, di sini berbicara tentang Alkitab, maka kita akan mendapatkan manfaatnya.
dan akan mendapatkan hidup damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, saudara sekalian, kalau kita meremehkan firman, meremehkan tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah pada kesempatan kita kali ini, kita akan menanggung akibatnya. Amsal 13 ayat yang ke-13. Karena orang yang meremehkan firman akan menanggungnya. Oleh sebab itu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau firman Allah banyak mengandung kebaikan, mengapa masih banyak orang mengabaikan firman Allah? Cenderung berjalan menurut akal dan pikiran kita sendiri. Mengapa? Karena firman Tuhan dikatakan seakan-akan menjadi beban, menjadi belenggu hidup, sehingga tidak ada kebebasan bagi kita. Karena bagi orang-orang yang tidak percaya akan firman Allah itu, tulisan yang diilhamkan Allah itu menjadi beban, menjadi belenggu. Karena apa? Kita tidak bisa berbuat bebasan. Karena semua ada aturannya, semua diarahkan, semua dilarang, semua tidak diizinkan. Tetapi saudara, kalau kita mau bisa memahami tentang firman Allah inilah menjadi pelita kita, menjadi penerang, menjadi pencahaya kita untuk kita melangkah. Oleh sebab itu firman Allah melalui tulisan yang dinamakan Alkitab ini boleh menuntun di dalam perjalanan kehidupan kita. Firman Allah adalah sebuah peta kehidupan. Demikian juga GPS, seperti GPS menuntun kita, mengarahkan hidup kita kepada arah yang benar. Menuntun, mengarahkan kita kepada hal yang baik supaya kita tidak tersesat. Kalau kita tersesat, yang kemungkinan besar kita akan semakin jauh dan menjauh daripada Tuhan. Karena petunjuk-petunjuk firman Allah kita abaikan. Oleh karena itu, saudara kekasih dalam Tuhan, untuk kita melangkah hari ini, mari pegang kebenaran firman Allah. Mintalah petunjuk melalui kebenaran firman Allah pada kesempatan kali ini, supaya perjalanan kehidupan kita hari ini, besok dan seterusnya, kita tidak menyimpang daripada arah tujuan yang Tuhan tentukan untuk kita jalani. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melangkah hari ini dengan menggunakan GPS-nya Tuhan, yaitu firman Tuhan, supaya kita tidak terus hidup di dalam kekhawatiran. Kita tidak terus hidup di dalam kebimbangan. Kita tidak terus hidup di dalam ketakutan. Tetapi hidup kita adalah hidup yang penuh sukacita kalau kita mengikuti arahan dari GPS-nya Tuhan, yaitu firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ ditulis tentang tujuan Amsal, ditulis tentang tujuan nasihat dan didikan daripada Tuhan diberikan bagi kita. Bagaimana kita melangkah, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak. Amsal 1 ayat 1 sampai 7 ini menjadi kekuatan, menjadi perundangan bagi saya dan saudara. Untuk apa? Agar kita orang percaya dapat menjadi berkat dan dapat memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah menuntun, menyertai, mengarahkan kami kepada jalan kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Berikan kami mampu, berikan kami kuat untuk bisa menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Sementara kami akan melakukan aktivitas kami percaya penyertaan serta tuntunan firman Allah menyertai dalam setiap perjalanan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.